memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh ada muncul lagi, bila perlu diberi sanksi yang menjerakan. Jadi sikap Bila perlu diberi sanksi, bener nih, harusnya diberi sanksi, nggak cukup tuh cuman minta maaf doang. dia lu gimana nih Pak Yai? Apakah Kita semua istilahnya apa yang cocok, mengutuk apa? mengecam ya? Mengecam. Berarti kalau orang nggak sholat, Aduh, ya yang mengejengkang. Saya tak buka lagi Quran. Buka lagi kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Elham Yahya kembali melakukan klarifikasi yang kedua kalinya. Kali ini dia tampil klarifikasi dengan raut wajah yang kelihatannya sedih gitu ya. Kelihatannya kayak orang mau nangis lah. Tapi kita nggak tahu ini acting atau tidak gitu ya. Dan pastinya kali ini klarifikasi Gus Elham tidak dikerumuni laler lagi seperti klarifikasi yang pertama. Oke, di sini ada keterangannya ya. Gus Elham kembali minta maaf dengan wajah pucat lesu usai disorot MUI hingga KPAI. Mungkin Gus Elham takut kasus ini dibawa ke ranah hukum, karena kalau dibawa ke ranah hukum maksimal penjaranya itu 15 tahun. Karena ini termasuk tindak pidana berat ya, diduga melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Oke, coba kita lihat dulu ya klarifikasi yang keduanya. Ini apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasinya tidak jauh berbeda dengan klarifikasi yang pertama ya. Sepertinya ini memang baca skrip ya. Jadi skripnya tuh nggak beda jauh lah antara skrip di klarifikasi pertama dan skrip di klarifikasi kedua. Cuman bedanya kali ini tampil dengan wajah yang benar-benar kelihatan pucat, lesu gitu ya. Kita juga bisa melihat pemberitaan di sosial media sudah banyak sekali yang menginformasikan bahwa dari pihak PBNU sendiri mengecam juga perbuatan Gus Elham ini. Tapi sayangnya kenapa harus viral dulu baru muncul kecaman dari berbagai macam lembaga ya, seperti MUI, KPAI ataupun organisasi-organisasi lainnya. Jauh sebelum ini viral, saya udah mengkritisi habis-habisan dan pengikutnya Elham marah-marah, nge-DM, minta Sherlock lah, minta duel lah, minta di atas ring lah. Tapi sekarang pendukungnya Elham sudah nggak bisa berbicara lagi ya, karena kali ini yang merespon adalah MUI, KPAI, bahkan dari PBNU sendiri. Ini ada berita dari liputan6.com bahwa Kiai Miftahul Ahyar yang merupakan seorang Rais Am PBNU, beliau mengecam perilaku pendakwa Elham yang mencium anak-anak. Ya, coba kita simak videonya ya. Ya, dakwah macam apa kalau seperti itu? Dakwah macam apa kalau seperti itu? Kelakuannya itu ya. Harus tertibkan gitu ya? Mencium anak kecil, bibir hasil ketinggalan merusak itu. Berarti merusak dia. Ya, Nggak boleh ada muncul lagi, bila perlu diberi sanksi yang menjerakan. Jadi sikap Bila perlu diberi sanksi, bener nih, harusnya diberi sanksi, nggak cukup tuh cuman minta maaf doang. dia lu gimana nih Pak Yai? Apakah Kita semua istilahnya apa yang cocok, mengutuk apa? mengecam ya? Mengecam keras. Yang berhak menyangsi siapa Pak Yai? Kalau seperti itu disangkan tadi Menegur, dengan yang bilang menegur. sanksi. Nah, yang Ya, menyangsi siapa? yang berwajib kan yang punya. Oh, itu Kalau NU kan sanksinya paling administrasi kan. Jadi bukan delik aduan ya Pak Yai? Jadi pihak berwajib wajib. Iya, wajib juga harus
istilahnya menjemput bola. Harusnya laporan. Ya, kata Kiai Miftahul Ahyar, seharusnya pihak kepolisian ini mengambil tindakan tegas karena ini sudah sangat keterlaluan dan hal ini bukan lagi merupakan delik aduan. Seharusnya sudah dianggap delik umum yang tanpa ada laporan pun pihak kepolisian semestinya mengambil tindakan. Kata Kiai Miftahul Ahyar juga tadi, kalau sanksi dari NU sendiri paling cuman berupa administratif atau yang semacamnya lah. Yang memang berhak mengambil tindakan secara hukum ya pihak kepolisian. Ya kita lihat aja ke depannya apakah Elham ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Tapi kalau saya sih ngelihatnya pesimis ya, kayaknya sih nggak akan ada tindakan sanksi apa-apa ya, paling cuman viral gini-gini aja ya. Karena sebelum-sebelumnya juga pernah ada yang viral kurang lebih seperti Elham inilah ya, contohnya Mama Gufron ya kan, viral, kelihatan banget sesatnya. Saya tak buka lagi Quran. Buka lagi kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian kira. MUI dan lembaga-lembaga lainnya hanya merespon pada saat viral itu aja. Nanti kalau viralnya udah redup ya sudah, kembali lagi bikin keanehan di pengajian. Ya sudahlah, masalah sanksi ya terserah urusan mereka dengan lembaga-lembaganya. Mau disanksi silahkan, nggak disanksi ya terserah. Yang jelas di hadapan Allah tentu ada hisapnya masing-masing. Mari kita kembalikan saja kepada diri kita. Mari kita edukasi juga kepada masyarakat bahwa berhati-hatilah dalam menghadiri acara-acara pengajian. Karena tidak semua acara yang berlabelkan pengajian isinya benar-benar ngaji. Ada acara yang berlabelkan pengajian tapi isinya ya sekedar gombal-gombalan di dalam acara tersebut, sekedar motivasi-motivasi cinta dalam pengajian tersebut, kata-kata hari inilah, hari itulah. Ada juga sebuah acara yang berlabelkan pengajian gitu ya, bannernya pengajian, tapi isinya ngelawak aja sepanjang acara. Berarti kalau orang nggak sholat, Aduh, ya yang ngejengkang. ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, berarti ibu-ibu malam dinaikin. Oh iya. Ya Allah, mau dinaikin banyak. Ada juga pengajian yang isinya dangdutan, joget-joget, jingkrak-jingkrak. Banyak lah pokoknya teman-teman ya. Bahkan ada juga pengajian yang katanya itu pengajian tingkat tinggi ya. Jadi yang dihadirkan ceramah itu wali majdub. Nah, ketika wali majdubnya berceramah nggak jelas apa yang diomongin, tapi katanya itu ya ceramah tingkat tinggi, yang dengerin manggut-manggut aja. Gila, orang gila, orang gila. Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila. Yang tidak cinta Allah, silakan pergi. Aku cinta Allah. Allah cintaku, Allah cintaku, Allah rinduku, Allah rinduku. Ya Allah panjenengan tae. Sak bedog Gusti Allah lho. Sak ngene antuk nggih 3.000. Gusti Allah. Gusti Allah, ndamel Gusti Allah sak ngene antuk 3.000. Sak bedog. Ya, semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua agar berhati-hati dalam memilih pengajian. Sekali lagi saya ulang, tidak semua acara yang berlabelkan pengajian benar-benar ngaji isinya. Semestinya orang yang ikut pengajian pulang ke rumah itu membawa ilmu yang membuatnya semakin taat kepada Allah, bukan sekedar membawa hibur-hiburan memuaskan hati dengan ketawa ketiwi. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.